Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang isomeri alkena. Isomer alkena, kita ingat kembali yang namanya isomer itu adalah peristiwa di mana rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Isomer pada alkena yang kita pelajari ini ada dua ya, isomer struktur dan isomer geometri atau isomer ruang. Nah, isomer struktur dia ada dua lagi, ada yang namanya isomer rantai atau isomer kerangka dan isomer posisi. Di mana yang namanya isomer struktur itu berkaitan dengan struktur rantai atom karbonnya. Sementara isomer geometri berkaitan dengan kedudukan atom atau gugus di dalam ruangan. Isomer rantai disebut juga isomer kerangka karena adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Bisa kita lihat apakah dia bercabang atau tidak. Contohnya pada senyawa C4H8, dia bisa memiliki struktur yang ini lurus tidak bercabang ya, sementara yang ini ada cabangnya metil. Tapi kedua senyawa ini jumlahnya C-nya ada 4, hidrogennya 8. 1, 2, 3, 4. 3 ditambah 2, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2, 8. Oke, ini namanya 1 butena dan 2 metil 1 propena. Untuk isomer posisi, ini karena ada perbedaan posisi letak cabang. Kalau pada alkana biasanya letak cabangnya beda. Kemudian ada juga posisi letak ikatan rangkapnya. Contohnya C4H8 itu dapat membentuk 1 butena dan 2 butena. Ikatan rangkapnya yang posisinya berbeda letaknya. Itu namanya isomer posisi. Isomer geometri atau isomer ruang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruangan. Gugus itu misalnya hidrogen itu gugus CH3 itu kita sebut gugus gitu. Nanti dapat dipahami pada contoh. Dapat terjadi bila di dalam senyawa karbon tersebut terdapat ikatan karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Jadi atom karbonnya harus beda tapi gugusnya yang sama. Jika gugusnya yang sama itu berada dalam satu ruang, itu namanya kedudukan cis. Jika gugus-gugus yang sama itu berbeda ruang, disebut dengan kedudukan trans. Ini cis. Nah, ini gugus. Bidangnya adalah C rangkap 2C. Ini kita anggap bidangnya. Kemudian ini gugus hidrogen. Yang atas ini gugus CH3, ini gugus CH3. Nah, gugus hidrogen, ini hidrogen. Gugus yang sama berada dalam satu ruang. Ini ruang bawah. Kita ambil hidrogennya ya. Hidrogennya sama-sama pada ruang bawah, pada sisi bawah. Berarti ini yang disebut dengan cis. Cis 2 butena. Sementara jika kita lihat lagi hidrogennya satu pada C yang ini di atas, pada C yang ini hidrogennya di bawah. Jadi satu hidrogen di bawah, satu hidrogen di atas. Gugus-gugus yang sama berada pada ruang yang berbeda, itu namanya trans. Cis 2 butena boleh kita gambarkan seperti ini.
hidrogennya dua-duanya di bawah atau hidrogennya dua-duanya di atas. Itu namanya cis boleh. Nih, yang atas CH3, CH3. Ini gentian CH3, CH3-nya di bawah boleh. Ini disebut cis boleh, yang ini juga cis boleh. Yang penting yang gugus yang sama berada pada satu sisi atau satu bidang, sisi atas atau sisi bawah. Sementara kalau trans itu nyebrang. Ini hidrogen di bawah, satunya hidrogen di atas. Harus beda C ya, harus beda C. Atau yang seperti ini, yang C yang sebelah kiri hidrogennya atas. Kok tadi kan di bawah. Nah, C yang sebelah kanan hidrogennya di bawah, gentian tuh. Boleh kalian bilangnya trans. Oke. Nah, kalau seperti ini bukan isomer. Kenapa? Coba kalian lihat. Ini hidrogen di bawah kan sama-sama di bawah. Ya, oke. Ini sama-sama di atas, boleh. Sama-sama di atas, tetapi kalian lihat nih. Kalian perhatikan yang warna merah dan kuning ya. Nih, saya kembali lagi. Yang namanya isomer, kalian perhatikan yang sebelah kiri. Kalian perhatikan yang sebelah kiri ya. Yang namanya isomer, satu senyawa, yaitu senyawa 2-butena, senyawanya 2-butena, dapat diubah menjadi cis dan trans. Itu berarti dia memiliki isomer geometri. 2-butena dikatakan memiliki isomer geometri jika dia dapat diubah menjadi cis dan trans. Kalian perhatikan, ini hidrogen dua-duanya di bawah ya. Ini CH3-nya di atas dua-duanya. CH3 yang sebelah kanan, yang warna merah, saya tukar tempatnya dengan hidrogen di bawah ini. Oke. Nah, hidrogennya jadi di atas, CH3-nya di bawah. Jadi pada satu C, gugusnya diputer. Satu taruh atas, satu taruh di bawah. Jadi yang CH3 ini pertama di atas, taruh di bawah. Hidrogen yang di bawah, taruh di atas. Pada satu C ini. Itu nanti akan berubah jadi transnya. Atau berubah jadi cisnya. Tapi kalau seperti ini CH3 di atas, hidrogen di bawah. Kalau ini saya puter, hidrogennya di atas ya, jadinya kuningnya di atas, nih seperti ini. Kemudian CH3-nya di bawah. Sekarang kalian perhatikan. Hidrogen, kan gugusnya sama. Kan cis. Sementara ini hidrogen, satu sisi juga kan ya di atas. Sisinya di atas boleh, sisinya di bawah boleh, kan sama-sama cis. Jika sudah diputer, yang ini diputer tempat, pindahan tempat, kok masih sama-sama cis atau sama-sama trans, berarti itu bukan isomer. Gitu. Ya, ini dua-duanya di bawah, berarti cis ini. Nah, ini sekarang lihat nih. Ini dua-duanya di atas, ini juga cis. Sudah diputer kok sama-sama cis, nggak bisa, berarti bukan isomer. Nah, justru yang seperti ini boleh kita katakan isomer. Ini hanya misal saja ya. Ini hidrogen. Ini CH3, C2H5, C3H7. Beda semua ya. Justru kalau beda semua, ini memungkinkan disebut dengan isomer. Namanya apa? Nah, kalau yang ini trans, yang ini. Nah, nanti kita lihat mana yang lebih sederhana. Ini atau ini? Oh, hidrogennya lebih sederhana. Ini sama ini yang lebih sederhana mana? Ini yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana sini dan sebelah sini. Mereka nyebrang yang lebih sederhana. Berarti namanya trans. Begitu. Nah, ini tidak usah dipelajari sekarang, nggak apa-apa, cukup pengetahuan saja. Ini untuk latihan 1.4-nya, buatlah isomer dari senyawa C6H12 yang disertai nama masing-masing. Nah, harus ada isomer kerangkanya, isomer posisi, dan isomer geometrinya. Terima kasih.